Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa bi qulubina bi haqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Qala ta'ala fil Qur'anil 'aziz wa hiya asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanfi'u ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya pada pagi yang cukup cerah ini menjaga kebaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesempatan. Sehingganya dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2025 sudah selesai. Dan saat ini masih dalam anak-anaknya kita berada di tahun 2026. Dan Allah masih memberikan kesempatan kita. Dan mudah-mudahan bersimpuhnya kita tempat ini, kumpulnya kita di rumah Allah ini, mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat ini Allah catat sebagai amal kebaikan dan Allah catat sebagai nilai pahala yang berlipat dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang kita bersolawat kepadanya, menghidupkan jejak dan sunnah-sunnahnya, insya Allah di yaumul kiamat dan nanti ada mendapatkan syafaatul uzma di bawah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala aktivitas ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah terima. Dan insya Allah ini sebagai rangkaian ibadah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya yaitu kita masih mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang suka sholat subuh berjamaah, laksana sholat setengah malam. Jadi mudah-mudahan dengan kita sholat subuh berjamaah, kata baginda Rasulullah SAW, kita nggak usah minta kaya. Allah sudah kasih pahalanya selain sama juga kita sholat setengah malam, maka Allah akan kasih isi seluruh dunia buat kita semuanya. Itu dengan manfaat kita sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya memberikan satu tema muhasabah. Muhasabah diri kita di awal dan di akhir tahun, atau di tahun dan di awal tahun, dan jalan yang terbaik untuk menuju sesuatu yang baik. Temanya ini. Sebelum saya akan menyampaikan langkah-langkah apa saja yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita lakukan untuk memasuki tahun 2026 ini.
Yang pertama ada dua kata. Ada dua kata yang harus kita ucapkan setelah kita melewati tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Kalimat yang pertama yang mesti kita ucapkan alhamdulillah. Kalimat yang kedua yang mesti kita ucapkan adalah bismillah. Mengapa kalimat yang pertama kita ucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali di tahun 2026. Itu yang masih kita ucapkan. Allah masih mempertemukan kita di tahun 2026. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, dan Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Ini yang patut kita ucapkan. Kalimat yang kedua yang mesti kita ucapkan setelahnya mengucapkan kata alhamdulillah, memasuki tahun 2026 kita ucapkan dengan kata bismillah. Bismillah kita ucapkan di tahun 2026 ini. Bismillah kita tanamkan muhasabah dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Walaupun di tahun 2025 tidak baik, tapi kita nyatakan dengan bismillah di tahun ini supaya lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Nah, kaitannya dengan kata alhamdulillah dan kata bismillah, maka nanti di dalamnya akan kita kata dengan muhasabah. Kita akan menghitung, kita akan mengevaluasi, kita akan mengintrospeksi, dan juga kita akan mawas diri kita bagaimana sesuatu yang sudah kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita melangkah atau sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita betul-betul muhasabah. Tahun 2025 kita muhasabah atau mengintrospeksi apakah kebaikan yang kita lakukan di tahun 2025 itu lebih banyak ketimbang dengan keburukan, atau sebaliknya apakah keburukan di tahun 2025 lebih banyak daripada kebaikan. Itu yang bisa menjawab adalah kita sendiri. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru ma qaddamat liwat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu yang dipanggil kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil orang yang beriman, berarti yang beriman dah ini. Apa dalam konteks ayat itu? Wahai orang beriman, hendaklah masing-masing diri kamu itu mengintrospeksi, mengevaluasi tentang apa yang sudah kamu persiapkan untuk kehidupan akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Dalam konteks ayat ini kita dianjurkan untuk mengintrospeksi, mengevaluasi. Kalau tahun lalu kita sudah melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu, tapi sholatnya masih di rumah, sholatnya masih di situ. Nah, bismillah kita niatkan di tahun ini sama-sama sholat berjamaah di masjid. Yang dulu sholatnya mungkin Allahumma anta salam atau dalam hal itu masih Allahumma anta jalan. Kita niatkan bismillah tahun ini kita tambah dengan zikirnya, dengan dirinya, dan semuanya. Itu namanya evaluasi atau mengintrospeksi. Kalau tahun yang lalu mungkin amal-amal ibadah, amal-amal yang dapat kita lakukan hanya sebatas kewajiban saja. Kita nyatakan tahun ini kita tingkatkan dengan amal-amal sunnah. Dengan sedekah kita tingkatkan. Dan dia kata, memasuki tahun yang baru ini ditingkatkan dengan kesungguhan yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu Imam Al-Ghazali mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Hakim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amrihi bahwa rabbun. Wa man kana yaumuhu khairun min amrihi bahwa rabbun. Wa man kana yaumuhu mithlu min amrihi bahwa rabbun." Maka yaumuhu khairun min amrihi, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung. Wa yaumuhu mithlu min amrihi bahwa rabbun. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang lalu, maka dia tergolong orang yang beruntung. Karena yaumuhu kalian amrihi bahwa rabbun. Artinya termasuk golongan orang yang benci, orang yang dilaknat. Ini termasuk kalau dalam bahasa tahun itu ada untung beruntung, ada untung keuntungan, dan ada untung untung. Kita jadi apa? Untung beruntung, untung untungan, atau untung untung. Ya. Kita inginkan golongan pertama untung beruntung. Kalau untung beruntungan saja, dia temannya bisa melompati, ya, atau bisa melompati jalannya panjang kecil. Nah, yang di belakang itu ikut-ikutan, ya, kalau enggak jatuh ya selamat. Kalau misalnya jatuhnya untungan. Dalam prosesnya itu tak berulang ikut-ikut hanya tahu lah. Nah, di belakang itu udah untung. Ada lagi untung. Dikasih modal buat usaha, untungnya nggak dapat, modalnya habis. Ini yang bahaya. Nah, oleh itu, kalau kita niatkan dengan istilah tahun ini harus lebih baik dengan tahun yang sudah kita lewati. Dan pada dasarnya, bertambahnya tahun dalam hitungannya maka berkurang jasa hidup kita. Jasa hidup kita kurang. Artinya apa? Kematian semakin dekat. Pada saat itu malaikat pencabut nyawa datang menemui baginda Rasulullah SAW dan bertanya tentang masalah kematian. Ketika itu malaikat bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini ditugaskan untuk mencabut seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk manusia. Sebelum aku menjalankan tugasku untuk mencabut seluruh makhluk yang bernyawa, ada tidak sih tanda-tanda kematian sebelum aku jatuh ke hidup?" Ada Rasulullah, ada. Apa itu ya Rasulullah? Tanya, kita termasuk tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian sebelum malaikat mencabut nyawanya, yang pertama tanda-tanda kematian kalau hidupnya sudah mulai bertanda. Bukan hidupnya mati. Yang kedua, ya duduknya jelas salah, belanja juga salah, menemukan tanda-tanda itu. Yang ketiga, kalau rambutnya sudah ditumbuhin, bukan ini kapan mulai kedua. Yang selanjutnya mata sudah mulai tidak, ya tidak jelas kalau dia masuk. Kecuali yang dua ini jawab ya, jadi maaf ya. Perempuan satu, ya, apa ini? Nah, makanya sebelum tanda-tanda itu kita jumpai, jadi itu tapi aku bakal angin berbanyak berbekal, wahai manusia, sebab apa? Sebab perjalanan kamu masih jauh. Walaupun masih jauh, semakin banyak kita membawa bekal, semakin baik, semakin bagus. Sama juga kita mau pulang kampung, kita masih banyak bekal. Bekal apa? Menghadap Allah. Bukannya bekal takwa, bekal iman, dan lain-lain. Jemaah kalian kalau kita masuk kepada konsep yang tema tadi, apa saja yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, atau jalan apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi dalam tahun 2020? Dan kita ada penutup
3 macam langkah sebagai seorang muslim untuk mengisi sidang tahun. Atau kita bukan ada 3 yang mesti kita tingkatkan sebagai seorang muslim untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Apa yang pertama dalam ibadah wudhu itu? Yang pertama adalah murojaah atau murojaah. Apa itu murojaah? Murojaah maknanya mengevaluasi. Sama juga kita kalau sekolah ada yang kalau zaman kita itu 6 bulan sekali. Sekarang ada yang 3 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah begitu juga rangka yang pertama yang mesti kita tingkatkan sebagai kaum muslim sebagai umat Islam yaitu murojaah, mengevaluasi apakah kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu lebih banyak daripada keburukannya. Apakah sedekah yang sudah kita lakukan itu dilakukan dengan keikhlasan? Apakah itu evaluasi. Yang kedua, yang mesti kita lakukan setelah murojaah mengevaluasi, yang kedua adalah muhasabah, mengintrospeksi segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Jangan ada angan-angan yang terlalu tinggi, yang terlalu buruk. Yang penting istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah rumah. Sesuatu yang kecil kalau kita istiqomah insya Allah. Namanya yang kedua ini muhasabah, introspeksi. Apakah dalam kehidupan yang sudah kita lewati lebih banyak maslahatnya ketimbang daripada kebaikannya? Sudah kita lakukan apakah bermanfaat buat diri kita dan juga orang lain? Nah kalau sudah mengevaluasi murojaahnya sudah, kemudian muhasabahnya juga sudah, yang paling penting yang ketiga pada Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya ada muraqabah. Apa itu muraqabah? Mengawasi kita. Al-Qailidu mandana nafsahu wa amila lima ba'da maut wa ajidu manitaba al-hawa wa tamanna Allah Ta'ala. Jadi orang yang baca itu adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya dan melakukan amal-amal terbaik pada maut, dalam kematian. Wa'ahidu, sementara orang yang celaka itu adalah manusia hawa yang selalu mengikuti hawa nafsu mana dan penuh dengan anak-anak anak banyak anak. Jikalau andai kata seumpama apabila anak-anak ya watamanna Allah dalam banyak anak-anak kepada Allah nyalain Allah dulu, itu orang mukmin. Nah kalau tidak, bagaimana sesuatu yang mampu mendatangkan sesuatu kebaikan kita mau tidak mesti kita tingkatkan yang lebih baik. Kalau kita mau 2025 mungkin sholatnya sudah berjamaah, kita tingkatkan lagi dengan kegiatan-kegiatan termasuk kayu dan kita tersebut peningkatan. Tindak lanjut yang kedua yang kita lanjutkan di tahun 2026 ini sekali yang pertama yaitu dengan silaturahmi. Yang ketiga yang mesti kita lanjutkan adalah ada kepedulian kita kepada sesama. Kemudian juga kita bisa melanjuti kegiatan-kegiatan yang di tahun 2025 mungkin baik dan kita tinggalkan lagi mana yang layak, mana yang tidak layak, tidak evaluasi lagi. Nah kaitannya dengan peningkatan itu yang dapat kita lakukan, maka akan menimbulkan rasa kepuasan kita, rasa hubungan kita dalam melakukan
yang terbaik. Nah, oleh karena itu kalau kita berdoa kepada ketika Allah memberikan usia kita panjang, nah bagaimana usia kita ini kita lakukan yang terbaik? Dalam kitab Al-Qur'an katakan itu asasna mandola ubuhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah mandola ubuhu kita di usia yang panjang wa hasuna amaluhu. Tapi tidak lakukan perbuatan juga baik. Wasalna sementara sejelek-jelek manusia adalah ketika dikasih usia panjang tapi keburukannya lebih jelek, amalnya jelek. Nah, oleh itu bagaimana supaya kita mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang mampu mendapatkan sebuah manfaat yang banyak, maka dilaksanakan dalam kehidupan ini sesuatu yang terbaik, baik untuk diri kita dan baik untuk akhir-akhir dan juga baik untuk orang-orang yang lainnya. Makanya kebahagiaan itu nggak bisa kita maknai satu mungkin. Saya sedikit banyak yang ada yang kebahagiaan itu. Ada yang hobinya mengumpulkan misalnya cincin, oleh cincin sesuatu yang tidak diinginkan itu bahagia. Ada yang hobinya mancing, ada yang mancing, dan hobinya mancing, ketika mancing dapat ikan yang diinginkan, bahagia. Ada yang menginginkan bagaimana anaknya ketika lulus mendapatkan kerjaan yang layak, ketika dapat bahagia. Makanya kebahagiaan itu nggak bisa dimaknai kata-kata. Tanda-tanda bahagia itu, kalau ingin bahagia, ingin selamat, yang pertama itu ada istilahnya tekad. Tanda-tanda kebahagiaan itu pertama tekad. Apa itu tekad? Bukan kata-kata. Tekad itu tilawah yang konsisten. Selain bagaimana tilawah yang konsisten tekad. Setelahnya lulus TK masuk SD, yang bahagia masuk SD, tapi tilawah yang konsisten. Setelahnya masuk SD, yang bahagia masuk SD, sholat duha, di situ minta. Makanya dalam ayat dalam doanya itu, ya Allahumma inna rezeki kita mahu, tahan jauh. Ada lagi yang kaya bahidan, kalau itu bukan karena lagi pak, itu bukan karena kita mahu tahan jauh. Dan kita minta juga. Ini kadang-kadang minta meminta satu usaha seperti budaknya Allah. Tahu budaknya Allah. Jangan budaknya Allah kalau menurut kita masih ada di sana maka baru ada Allah. Kalau yang di langit turunin Allah. Kalau sedikit banyakin Allah. Tapi dia sudah berusaha kepada budaknya Allah. Makanya kalau ingin bahagia seperti yang dua tadi SD sholat duha. Setelah SD masih belum bahagia, ingin bahagia lagi masuk SMP. Sholat malam pertahankan. Saya yakin lebih banyak beberapa yang mengatur. Oleh dalam perhatiannya sholat malamnya apa itu? Kalau ingin bahagia ada sholat malam pertahankan. Di situ langsung dijawab langsung mau sama Allah. Kalau mungkin sholat 5 waktu mungkin dialognya enggak duduk, tapi Allah berikan waktu dialog yang khusus dengan Allah. Tuhan itu di IP-nya langsung dialog bertahun. Yang ini pada hadis ini nanti akan ada ayat tentang makmudah. Jangan makmudah. Apa itu? Mama muda. Kemudian mama muda yang marwah, mama tua. Masih belum buat lagi ingin bahagia, nggak cukup sampai SMP, ingin bahagia masuk SMA. Dari SMP kalau malam pertahankan, yang selanjutnya SMA paling bahagia. Apa itu SMA? Selalu membaca Al-Quran, selalu menghafal Al-Quran. SMA. Masuk SMA masih ingin bahagia, belum bahagia ingin bahagia lagi. Setelah SMA masuk kuliah, S1. Ya, kalau kuliah S1. Apa itu S1? Sila
silaturahmi. Mana apa aja berkata diri wa insa'alahu bi azali faliyadrima. Siapa yang ingin dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya kata Baginda Rasul, faliyadrima. Maka jangan bosan-bosan menyambung silaturahmi. Nih, kita ini ada 5S, ada 3 yang berkata 5S. Silaturahmi itu termasuk daripada 5S. Ya. Yang pertama tadi silaturahmi. Yang kedua silaturahmi. Kita menyambungkan dengan silaturahmi namanya silaturahmi. Yang ketiga silaturahmi itu berbawaan. Yang keempat silaturahmi dengan pengurus PKS mengadakan kajian ahad pagi, ya ada yang bersama dengan ketiga gitu. Tapi ini termasuk yang keempat silaturahmi mendengarkan nasihat ahad ilmu. Nah yang penting yang kelima silaturahminya sudah, silaturahminya sudah, silaturahminya sudah. Paling penting yang kelima silaturahmi yang baru tadi dijelaskan. Yang kelima silaturahmi. Nah, nyambung. Kalau ingin bahagia lagi, tadi S1 silaturahmi. Masih ingin bahagia lagi, belum cukup bahagianya, maka masuk ke S2. Apa S2? Apa? S2. Tadi silaturahmi. S yang kedua itu, ya. Apa tadi? Digabungkan langsung S2 dan S3. Sedekah sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Ini kadang-kadang sedekah dilimpat oleh saudara Jumat yang masuk. Baca belum jalan jauh banget. Lewat dan jadi sedekah seikhlasnya. Ada gabung tidak seikhlasnya dan sebanyak. Nah insya Allah kalau dari mulai tingkat TK sampai S2 dan S3 kita lakukan, kebahagiaan yang kita lakukan akan dapat kita raih. Dan ini pasti kalau itu semuanya kita lakukan. Siapa yang konsisten dengan salat duha selalu ya bangun malam selalu mempertahankan, selalu baca Al-Quran, silaturahmi, ya, kemudian sedekah banyak-banyaknya segala-galanya, insya Allah ini semuanya akan kita dapat. Amin ya Allah. Bapak, kemarin yang kita berbicara berkali tidak tertulis tentang kajian kita, yaitu tentang muhasabah, bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita mengintrospeksi, dan bagaimana kita awal diri kita di tahun 2026 ini yang kita awali dengan bismillah. Di tahun yang sudah kita lewati, alhamdulillah, mudah-mudahan tahunnya diri kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah, ya Allah memberikan usia panjang kepada kita dan kita manfaatkan di usia-usia yang baik. Insya Allah nanti kita bisa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah dan keadaan yang baik-baik, sebab tidak ada sesuatu yang akan kita lakukan hanya semata-mata mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Kalau tidak ketemu di sini, kita akan dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. 7 kali 7 sama dengan 49. 7 kali 7 dan bercinta ini saya kenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, kita pergunakan hadis kita ini dengan doa. Namun sebelumnya kita dengan Fatihah. Kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saudara-saudara kita yang sampai hari ini yang mendapatkan musibah kemudian di wilayah masa. Mudah-mudahan Allah berikan sabar, Allah berikan kesabaran, dan yang meninggal dunia Allah tetapkan di sisi yang terbaik dan berjaya Allah pun alhamdulillah alhamdulillah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
خاصة وعامة تكون المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا كريم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلى غفرت ولا دينا إلى قضيته ولا إلا لك يسر لنا أمورنا ويسر لنا معصيتنا ويسر لنا على حاجاتنا اللهم إنك تعلم سرنا وعلانياتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وحاجتهم اللهم بارك لنا في رحمة وشعبان وباركنا رمضان وحسن معصيتنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم صل أعمالنا وسائر عبادنا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا بالمقابلة لنا بجدنا اللهم صل أعمالنا وسائر عبادنا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا وثبت إيماننا وإنا خير وإنا 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 إياك نعبد وإياك نستعين الله يهديكم بالعباد يرزقكم من يشاء وهو القوي العزيز اللهم اجعلنا في أولادنا من أهل العلم والخير وأهل الصدقة وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة ولا تجعل وإياكم من أهل التقوى اللهم اجعلنا فهم النبيين اللهم اجعلنا فهم النبيين وحفظا وسلم على محمد الملائكة المقربين اللهم اجعلنا فتوح العابدين في سنتك وانزل علينا رحمتك وجعلنا من أمانتنا يا ذا الجلال والإكرام